Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hal-hal yang dapat membatalkan sholat yang wajib kita tahu, agar sholat kita tidak batal, adalah sebagai berikut. 1. Tertawa keras. Tertawa keras saat sholat adalah perbuatan yang melanggar adab sholat dan menunjukkan kurangnya penghormatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika seseorang tertawa keras saat sholat, baik dengan suara maupun tanpa suara, maka sholatnya batal. 2. Kejatuhan najis yang tidak segera dibuang seperti kotoran cicak. Najis adalah sesuatu yang kotor dan tidak suci menurut syariat Islam, seperti air kencing, air besar, darah, nanah, kotoran hewan, dan sebagainya. Jika ada najis yang jatuh ke tubuh atau pakaian orang yang sedang sholat, maka dia harus segera membersihkannya atau menggantinya dengan yang suci. Jika dia tidak segera melakukannya, maka sholatnya batal. 3. Mengurangi rukun sholat seperti tidak tahiyat awal. Tahiyat awal. Tahiyat awal adalah bacaan yang diucapkan saat duduk di antara dua sujud pada rakaat kedua. Tahiyat awal adalah salah satu rukun sholat yang wajib dilakukan. Jika seseorang tidak melakukan tahiyat awal dengan sengaja saat sholat, maka sholatnya batal. 4. Batuk-batuk ringan tanpa sebab. Batuk-batuk ringan saat sholat adalah perbuatan yang tidak sopan dan mengganggu konsentrasi sholat. Jika seseorang batuk-batuk ringan tanpa sebab saat sholat, misalnya karena bosan atau iseng, maka sholatnya batal. 5. Terlambat dengan dua rukun fi'li tanpa udzur. Udzur adalah alasan yang dibenarkan syariat untuk meninggalkan atau mengurangi kewajiban dalam ibadah, seperti sakit, lupa, khawatir, dan sebagainya. Jika makmum terlambat dengan dua rukun fi'li tanpa udzur saat sholat berjamaah, misalnya makmum datang ketika imam sudah ruku, atau sudah salam, maka sholat makmum batal. 6. Melompat-lompat. Melompat-lompat saat sholat adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan adab sholat dan menunjukkan kurangnya penghormatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika seseorang melompat-lompat saat sholat dengan sengaja, maka sholatnya batal. 7. Memukul yang keras. Memukul yang keras saat sholat adalah perbuatan yang dapat menimbulkan suara dan mengganggu orang lain yang sedang sholat. Jika seseorang memukul yang keras saat sholat dengan sengaja, misalnya memukul tembok, meja, kursi, atau benda lainnya, maka sholatnya batal. 8. Menambah rukun fi'li dengan sengaja. Rukun fi'li adalah gerakan-gerakan yang wajib dilakukan dalam sholat, seperti takbiratul ihram, ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, tasyahud awal, tasyahud akhir, salam, dan sebagainya. Jika seseorang menambah rukun fi'li dengan sengaja saat sholat, misalnya melakukan ruku, atau sujud lebih dari satu kali dalam satu rakaat, maka sholatnya batal. 9. Mendahului imam dengan dua rukun fi'li dengan sengaja. Imam adalah orang yang memimpin sholat berjamaah. Makmum adalah orang yang mengikuti imam dalam sholat berjamaah. Makmum harus mengikuti gerakan dan bacaan imam dalam sholat berjamaah. Jika makmum mendahului imam dengan dua rukun fi'li dengan sengaja saat sholat berjamaah, misalnya makmum sudah ruku, sedangkan imam masih berdiri atau makmum sudah salam sedangkan imam masih tasyahud akhir, maka sholat makmum batal. Terlambat dengan dua rukun fi'li tanpa udzur. Udzur adalah alasan yang dibenarkan syariat untuk meninggalkan atau mengurangi kewajiban dalam ibadah, seperti sakit, lupa, khawatir, dan sebagainya. Jika makmum terlambat dengan dua rukun fi'li tanpa udzur saat sholat berjamaah, misalnya makmum datang ketika imam sudah ruku, atau sudah salam, maka sholat makmum batal. 10. Mengubah niat sholat. Niat adalah dasar dari setiap amalan. Niat harus dilakukan sebelum atau saat takbiratul ihram, mengucapkan Allahu Akbar. Jika seseorang mengubah niatnya saat sholat, misalnya dari sholat zuhur menjadi asyar atau sebaliknya, maka sholatnya batal. Membelakangi kiblat. Kiblat adalah arah yang ditunjukkan oleh Ka'bah di Mekah. Kiblat adalah syarat sah sholat bagi setiap muslim di seluruh dunia. Jika seseorang membelakangi kiblat saat sholat dengan sengaja atau karena lupa atau karena tidak tahu arah kiblatnya, maka sholatnya batal. Minum atau makan dengan sengaja baik sedikit maupun banyak. Minum atau makan saat sholat adalah perbuatan yang melanggar adab sholat dan menunjukkan kurangnya penghormatan kepada Allah. Berdahak tanpa sebab.
Berdahak saat sholat adalah perbuatan yang tidak sopan dan mengganggu konsentrasi sholat. Jika seseorang berdahak tanpa sebab saat sholat, misalnya karena bosan atau iseng, maka syalatnya batal. 11. Murtad. Murtad adalah keluar dari Islam dengan mengingkari salah satu rukun iman atau rukun Islam. Murtad adalah dosa besar yang tidak dapat diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali dengan bertaubat. Jika seseorang murtad saat sholat, baik dengan ucapan maupun perbuatan, maka 12. Berbicara dengan sengaja baik yang berhubungan dengan kebaikan sholat maupun tidak. Berbicara saat sholat adalah perbuatan yang sangat tercela dan merusak khusyuk sholat. Jika seseorang berbicara dengan sengaja saat sholat, baik yang berkaitan dengan sholat maupun tidak, seperti mengucapkan salam, menjawab salam, mengucapkan aduh, duh, wow, dan sebagainya, maka syalatnya batal. Mengubah niat sholat. Niat adalah dasar dari setiap amalan. Niat harus dilakukan sebelum atau saat takbiratul ihram, mengucapkan Allahu Akbar. Jika seseorang mengubah niatnya saat sholat, misalnya dari sholat zuhur menjadi asyar atau sebaliknya, maka syalatnya batal. 13. Berhadas kecil atau besar. Hadas kecil adalah keadaan di mana seseorang tidak suci dari hadas kecil karena buang air kecil, buang air besar, kentut, muntah, tidur, menyentuh kulit lawan jenis, dan sebagainya. Hadas kecil dapat disucikan dengan berwudu. Hadas besar adalah keadaan di mana seseorang tidak suci dari hadas besar karena junub, keluar mani, haid, datang bulan, nifas, berdarah setelah melahirkan, dan sebagainya. Hadas besar dapat disucikan dengan mandi wajib. Terbukanya aurat dengan sengaja. Aurat adalah bagian tubuh yang wajib ditutupi saat sholat. Aurat laki-laki adalah dari pusar sampai lutut, sedangkan aurat perempuan adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Jika aurat terbuka dengan sengaja saat sholat, maka syalatnya batal. 14. Melakukan gerakan di luar sholat dengan sengaja dan terus-menerus lebih dari 3 kali. Gerakan di luar sholat adalah gerakan yang tidak termasuk dalam rukun sholat, seperti menggaruk, mengusap, menoleh, dan sebagainya. Jika gerakan tersebut dilakukan dengan sengaja dan terus-menerus lebih dari 3 kali, maka syalatnya batal. 15. Mensyaratkan berhenti sholat dengan sesuatu dan ragu dalam memberhentikannya. Syarat adalah sesuatu yang ditetapkan sebagai pengikat atau penghalang untuk melakukan sesuatu. Jika seseorang mensyaratkan berhenti sholat dengan sesuatu saat sholat, misalnya berkata dalam hati, saya akan berhenti sholat jika ada orang masuk, atau saya akan berhenti sholat jika ada suara adzan, dan kemudian ragu apakah syarat tersebut terpenuhi atau tidak, maka syaratnya batal.